Shalom, selamat malam pemirsa, sahabat-sahabat Raja Nabasa. Pada malam hari ini kembali kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam program acara He Touch Me. Tentunya mungkin semua sahabat-sahabat heran kenapa harus He Touch Me ya. Karena He Touch Me ini adalah kisah perjalanan seseorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan menceritakan pemulihan itu kepada publik sehingga penonton mengalami hal yang sama. Nah, buat teman-teman pada malam hari ini yang menyaksikan program acara kami dengan berjudul He Touch Me ini, tetap di tempat, jangan kemana-mana, dan setiap teman-teman yang menyaksikan pada malam hari ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya, jangan lupa like. Nah, sebelum untuk kita memasuki acara ini, kita punya sahabat, beliau dari suku Bugis. Tentunya kita kenal suku Bugis itu dari Kota Makassar, daerah Sulawesi Selatan, di mana beliau ini bernama Tasya Susanti. Jadi beliau ini adalah Bugis, papanya Bugis yang sebelumnya adalah seorang Muslim, tapi beliau dilawat Tuhan. Begitu luar biasa bagaimana Tuhan bekerja kepada beliau, bagaimana Tuhan bekerja melawat Ibu Tasya ini sehingga Tuhan izinkan apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga Tuhan memilih dia menjadi milik kepunyaannya. Nah, buat sahabat-sahabat pada malam hari ini, saya tidak berlama-lama. Tentunya mungkin sahabat-sahabat pada malam hari yang sudah bergabung sama kita pasti ingin tahu dan sangat penasaran siapa dia Ibu Tasya ini. Mari saya undang untuk Ibu Tasya tampil pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, selamat malam. Halo. Ibu Tasya, shalom, apa kabar Ibu? Halo, shalom, selamat malam Ibu Yani, puji Tuhan, luar biasa, sehat. Haleluya. Terima kasih bisa undang saya di tempat di live streaming ya, puji Tuhan, satu kebanggaan buat saya. Iya, ya buat sahabat-sahabat kekasih, ini Ibu Tasya yang akan bersaksi pada malam hari ini, bagaimana dia akan menceritakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan beliau. Nah, sebelum kita memasuki kesaksian, mari kita berdoa bersama-sama ya Bu ya. Mari, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh bertemu dengan Ibu Tasya. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Bapa, Engkau lawat Ibu Tasya, bagaimana Ibu Tasya akan menceritakan, menyaksikan kemurahan-Mu dalam kehidupan Tasya. Karena dalam kehidupan Ibu Tasya, sehingga Ibu Tasya Kau pilih dia menjadi anak-Mu. Dan Tuhan Yesus pada malam hari ini biarlah setiap sahabat-sahabat Raja Nabasa yang menyaksikan pada malam hari ini, kiranya Engkau lawat Tuhan. Dan biarlah melalui program acara kami pada malam hari ini, Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga kami percaya Tuhan, setiap yang menyaksikan pada malam hari ini boleh mereka mengalami kuasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai kesaksian kami Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, berkati Ibu Tasya pada malam hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, sebelum Ibu Tasya bersaksi pada malam hari ini, ada satu firman yang akan memberkati Ibu Tasya pada malam hari ini. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan ini akan memberkati Ibu Tasya dan setiap pendengar ataupun setiap yang menyaksikan pada malam hari ini di channel YouTube Raja Nabasa. Kitab Yohanes 13 ayat 16, kitab Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya.
firman ini akan memberkati Ibu Tasya. Dan saat ini kami Amen. persilakan Ibu Tasya untuk memperkenalkan Ibu dari mana, dan sebelumnya Ibu berasal dari agama mana, orang tua berasal dari mana. Saya persilahkan Ibu Tasya. Baik, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Terima kasih ya Bu Yani yang sudah mempersilahkan saya untuk menyaksikan bagaimana saya pribadi mengikut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ya. Saya ini terlahir dari keluarga ya non-Kristen ya. Bapak saya Muslim dan aslinya yaitu suku Bugis dan Bone ya. Tapi mama saya orang Sangir dan menikahlah mereka berdua. Mama mengikut bapak sebagai Muslim. Saya ada 2 keluarga. Saya yang pertama dan ada adik saya yang cowok. Nah, awalnya memang keluarga bapak saya itu semua Muslim. Dari bapak itu semua Muslim, tidak ada satupun yang Kristen. Karena kalau tahu itu kalau keturunan Bugis itu orang-orang Bugis atau orang Makassar itu besarnya yaitu orang Muslim. Nah, kalau mama saya itu Kristen dan dia saya tidak tahu bagaimana sampai ngikut bapak Muslim. Nah, ketika waktu kita kecil seperti biasalah disuruh kita harus ngaji atau harus baca Al-Quran, kita harus sholat gitu ya. Tetapi saya melihat di rumah itu ada Al-Quran, terus saya lihat, saya buka, tapi saya nggak ngerti ya, saya tidak ngerti ini apa, isinya apa gitu. Dan untuk Alkitab itu saya belum ketemu dengan Alkitab. Karena udah SD ya, SD pasti udah tahu baca, masih kelas 1 saya udah tahu baca. Dan di lemari itu pasti ada Al-Qur'an. Saya melihat ini apa? Saya tanya ke Bapak, ini adalah kitab suci umat Muslim. Oh ya, kalau kata Bapak, ya udah kamu lihat nanti suatu saat kamu akan mengaji, kamu akan belajar apa arti-arti dari tulisan-tulisan atau Al-Quran itu. Ya, karena kita masih kecil ya, kita ya iya gitu. Tapi selang berjalannya waktu kami mau main kemana atau apa, karena kita tinggal di kampung mama dan keluarga mama itu semua Kristen. Kalau keluarganya bapak itu semua ada di kampung sebelah. Setiap hari kita mau ngajak ke masjid, tapi namanya juga anak kecil, kalau perempuan kan nggak bisa diajak ke masjid. Ya di rumah, sholat bapak ke masjid, pulang ke rumah setiap hari seperti itu. Dan waktu saya masih sudah kelas 5 SD, saya melihat umat Kristen, anak-anak sekolah minggu ya. Kalau kita kan seneng, anak-anak kecil kan seneng banget lihat pada nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, memuji Tuhan, ini. Saya liatin aja ini mereka lagi apa gitu ya. Oh lagi joget, saya ikutin begitu ya. Kayaknya seneng banget. Dan pas itu saya pulang ke rumah, beraktivitas lagi, terus saya lihat lagi Al-Qurannya itu, saya nggak ngerti mau bagaimana gitu ya, gimana ini, mau tanya bapak juga ada dia sibuk ini apa. Akhirnya setelah saya pergi main ada ibadah anak sekolah minggu, saya dipanggil lah
Saya dipanggil, ayo sini Tasya, katanya, ayo sini ikut gitu. Saya liatin, ikut pergi ke situ, tapi lihat kiri kanan dulu, takut ada bapak gitu kan, ada bapak saya, lihat takutnya dimarahin, di apa ya, saya lihat, tapi enggak, seneng. Jadi ketika mereka anak sekolah minggu itu memuji Tuhan, saya seneng banget, saya gembira, saya sukacita gitu di hati ini, seneng banget ya. Saya ikut memuji Tuhan, saya ini, terus pas di firman, mereka ngasih Alkitab gitu ya, saya baca, kok ini jelas gitu ya, ini saya memperhatikan guru sekolah minggu menceritakan bagaimana itu Tuhan Yesus, bagaimana itu Isa Al-Masih, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu adalah Raja untuk orang-orang Kristen ya. Pulang ke rumah setiap hari begitu, saya teringat-ingat, saya senang, saya nyanyi lagu-lagu sekolah minggu gitu. Akhirnya pas minggu berikut setiap hari Rabu, saya ngajak adik saya, "Dek, kamu mau sekolah minggu nggak?" Budiman diajak, pergilah kita sekolah minggu diam-diam. Dan pulang ke rumah, saya kasih tahu ke mama, kata saya, Alkitab gampang kita untuk membaca, kita untuk menghafal itu gampang. Sedangkan saya dapat Alkitab, saya lihat begini Alkitab bersama Al-Quran. Saya di sini saya tidak mengerti, tapi di sini saya mengerti. Saya bisa baca, saya bisa lihat, saya bisa mengerti ya. Setiap minggu kami berdua adik saya itu ngikut ibadah sekolah minggu ya. Berjalannya waktu sampai saya itu SMP, tapi setiap mau Lebaran tetap kami mau puasa, Bapak bilang puasa, iya, kita karena kita udah tahu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Kita di dalam hati, Bapak menyuruh, ayo puasa, iya, tetapi kita nggak lakukan karena namanya juga anak kecil, kalau udah ditanamkan ilmu atau ditanamkan firman atau apapun pasti udah ada di pikirannya. Setelah itu saya beranjak SMP, kami beribadah, kami sembunyi-sembunyi beribadah, ngumpet-ngumpet, takut, udah bilang ke mama juga begitu, kata mama, ayo kita ibadah lah. Dia berdoa, dia kata dia, Tuhan, saya ingin anak-anak saya selamat, saya ingin anak-anak saya tidak mengikuti bapaknya, saya ingin anak-anak saya, ikut keluarga saya menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Tentunya. Akhirnya kami ikut beribadah, kami ngumpet-ngumpet ya, atau sembunyi-sembunyi beribadah. Setiap hari Minggu itu saya pribadi ya, saya udah simpan baju, udah lipat baju-baju buat gereja itu di dalam kantong plastik, kantong kresek, saudara, kantong kresek. Terus pergilah kita ke rumah, karena keluarga mama kan Kristen. Kami jalan pergi ke rumah tante untuk ganti baju di sana. Nah, ganti baju di sana, kita pergi ke gereja. Setiap hari Minggu begitu, pergi ke gereja, pulang lagi, kita mampir ke rumah tante, kita ganti baju lagi, baru pulang gitu. Nah, Bapak selalu memperhatikan kami, di mana anak-anaknya. Dia nanyalah ke mama, Tasya kemana? Kata mama, ya mungkin dia lagi main kali di rumah teman atau di apa. Jadi berbohong. Tetapi kata saya, itu berbohong bukan karena berbohong kejahatan ya. Karena itu berbohong karena kita mau mencari Yesus. Ya, karena satu kerinduan saya, hati saya itu pengen memang benar-benar saya ini mau menerima Yesus, mau mencari Yesus sebagai juru selamat saya ya. Jadi mama saya juga berbohong, oh ini begini gitu.
Ya, dia percaya, oh iya, oke, karena aktivitasnya Bapak itu dia sebagai seorang nelayan. Sebagai nelayan, jadi sore udah pergi pergi ke laut mencari ikan, terus pulangnya pagi, habis pagi itu dia harus istirahat dulu, dia harus istirahat karena semalaman dia nggak tidur karena mencari nafkah, mencari apa namanya ikan untuk menghidupi kebutuhan anak dan istrinya ya, anak-anaknya. Setiap itu hari begitu. Lalu pokoknya ini kata bapak awas ya katanya. Kenapa awas apa ya? Pokoknya awas saja. Nah kalau kadang ada pesta pernikahan atau acara-acara apapun keluarga-keluarga mama itu, kan itu ada apa namanya pasti ya ada daging B2 ya, daging B2 itu. Um, Pengen ini apa gitu ya, kata mama ya udah makan aja, habis makan kamu sikat gigi, kamu cuci mulut biar tidak bau katanya, kalau kalau pulang kan ntar bapak cium gitu, kok ini bau apa, bau daging babi atau apa gitu, jadi pengen makan, jadi kita makan, kita sikat gigi, pulang rumah kita sikat gigi, cuci muka, mulut, apa semua, biar pulang di rumah tidak ketahuan. Jadi kita tidak ketahuan yang mana kita ini sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Saya pribadi juga, mama juga begitu. Nah, setiap hari kami beraktivitas begitu. Nah, pas waktu ada ibadah pemuda remaja, jadwalnya ke saya. Terus kata saya begini, Mak, kita mau ibadah bagaimana, Mak? Ya udah ibadah aja. Nah, di samping samping rumah saya itu rumah opa. Nah, kita bikin ibadah di situ. Kita bohong lagi ke bapak. Bapak nanya karena kita lagi sibuk-sibuk apa-apa. Bapak nanya, itulah mau ngapain? Lagi ada acara apa? Terus mama bohong. Mama bilang, oh ini si Tasya ada ibadah OSIS. Katanya ibadah OSIS dari sekolah. Jadi ibadah di situ. Terus kata bapak, bapak sih kalau untuk masalah sekolah, untuk organisasi-organisasi apa, dia tidak melarang. Dia tidak melarang karena sekolah. Kenapa emang Tasya nggak ada rumah? Tasya ini kan, ini maksudnya ibadah OSIS itu ibadah umat Kristen. Emang boleh, kata bapak. Ah, nggak apa-apa lah karena OSIS, ya udah nggak apa-apa di rumah. Oh, oke, nggak apa-apa lah karena kita udah ini. Padahal itu ibadah pemuda remaja gereja, gereja gitu. Tetapi saya berdoa, Tuhan, saya menerima kamu, menerima engkau sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan Yesus Kristus saya, penolong saya, sebagai juru selamat saya. Saya berdoa, Tuhan, tolong apa yang kami lakukan, mengambil tindakan langkah, tolong Tuhan menutup rapat mulut Bapak saya, atau jangan sampai dia marah kepada saya, atau dia marah kepada adik saya, atau dia marah kepada bapak saya, mau mukul mama saya. Itu berdoa. Dan Tuhan, semoga suatu saat bapak saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia. Begitu saya berdoa, mama saya juga berdoa, dia ibadah Tuhan, kata dia, Tuhan, jangan sampai anak-anak saya salah langkah. Engkau selamatkan anak-anak saya, selamatkan suami saya. Begitu dia berdoa. Hanya waktu berjalan terus, kami umpet-umpetan dari Bapak, kami bohong-bohongin Bapak soal masalah ibadah. Tapi kata saya, Ma, itu bukan bohong sih, bohong dosa, tapi itu adalah kebohongan untuk menerima Yesus, kebohongan yang baik, katanya. Akhirnya saya mengambil satu keputusan itu kelas 2 SMP, saya langsung bilang begini, Tuhan, saya mengambil keputusan langkah untuk menunjukkan kepada Bapak, saya ini adalah anakmu. Saya sudah mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya bukan Muslim lagi, atau saya bukan Islam lagi. Karena saya ini adalah Kristen. Jadi saya langsung pagi hari Minggu, Bapak lagi di depan duduk, saya lagi udah ganti baju, bawa Alkitab, saya pegang Alkitab itu, pokoknya saya udah niat untuk nunjukin ke Bapak yang mana saya udah mengambil keputusan, walaupun saya udah
14 tahun waktu itu. 14 tahun saya udah ambil keputusan. Saya pergi, Ma, pergi ya. Saya gitu, pergi ya. Selamat pagi, shalom. Bapak saya lihat, saya noleh ke belakang begini, dia lagi liatin saya jalan. Terus dia nanya ke bapak. Saya udah bilang ke mama, Ma nggak usah sembunyi dari bapak. Kalau bapak tanya, bilang aja saya ke gereja. Karena saya udah mengambil keputusan yang tepat. Saya udah besar, kata saya. Udah 14 tahun ya, pastinya bukan anak kecil lagi ya. Saya udah mengambil keputusan. Karena saya bisa mengambil keputusan ya. Nah, dari situ tanya, itu Tasya mau kemana? Kata mama, dia mau ke gereja. Dan puji Tuhan, sangat luar biasa. Tuhan itu baik, baik dan luar biasa ya saudara. Bapak saya tidak marah, bapak saya diem. Dia hanya diem aja. Saya pulang ke rumah, dia diem. Tidak ada satu kata pun untuk memarahi saya, untuk ini saya, dia diem. Akhirnya setiap hari saya begitu, saya ikut sekolah minggu, saya ikut ibadah pemuda remaja, ibadah ini. Dan waktu masih saya SMP, puji Tuhan, saya diangkat jadi guru sekolah minggu. Padahal saya baru ini ya, kamu ini sebagai guru sekolah minggu. Jadi tanggung jawabnya Tuhan, kok saya masih ini, masih butuh belajar, saya masih ini, kok Tuhan udah mengizinkan saya untuk menjadi melayani anak sekolah minggu, itu masih kelas 2 SMP. Ya, saya bersyukur Tuhan, terima kasih banyak. Jadi selama itu adik saya ibadah, saya ibadah. Akhirnya di berjalannya waktu, bapak saya ngomong ke adik mama, katanya, saya tidak tahu itu Hetty, mama saya namanya Hetty. Hetty itu agamanya apa? Mau bilang Muslim, tidak pernah untuk ke masjid atau tidak melakukan perintah sholat ya atau apa gitu. Tapi terus mau bilang Kristen, saya tidak pernah melihat mama saya dia pergi ke gereja. Karena dia tidak tahu kita itu ngumpet-ngumpet simpan sembunyi-sembunyi untuk pergi ke gereja. Mama pergi ke ibadah kolom atau ibadah konseling gitu ya. Akhirnya karena udah dengar begitu, mama ngambil keputusan juga untuk ikut ibadah. Awal-awalnya saya tunjukin, mama nggak berani. Akhirnya karena dia sudah mendengar perkataan bapak begitu, langsung ayo. Saya bilang ayo mak, kita bersyukur sama Tuhan. Kita ibadah di rumah. Pokoknya seperti Tuhan itu menutup, sama seperti yang Sam Abednego ya, yang dibuang di dalam gua itu, Tuhan menutup singa-singa, menutup mulut singa-singa itu supaya tidak mau menerkam mereka. Begitu Tuhan bikin kepada bapak saya. Ibadah dia menerima, dia bikin tenda, dia bikin apa. Tetapi untuk mau ikut kita belum. Karena ada berapa hamba Tuhan datang ke dia untuk mau menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu begini-begini. Tetapi kata dia, walaupun siapapun juga yang mau mengajak saya untuk menerima Isa Al-Masih itu, saya tidak mau. Itu dia saya tidak mau. Tetapi mama saya pribadi, adik saya itu berdoa setiap hari, Tuhan, Engkau selamatkan anak-anak bapak saya, adik saya, mama diselamatkan lagi, ditarik lagi, mama, Engkau menyelamatkan kami. Kami yakin dan percaya suatu saatnya nanti Bapak, Engkau akan mengetuk hati, mengubah dia. Sekeras batu, saya katakan, walaupun batu itu keras, tidak bisa dihancurkan secara manusia, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan merubah hati Bapak yang keras kepala atau keras itu hatinya, akan menerima Yesus Kristus. Setiap hari kita berdoa begitu, kita berdoa. Hanya saya SMA gitu, tapi doa saya kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saya tidak berdoa lagi untuk Tuhan, ketuk hati Bapak, Tuhan ini, Tuhan itu ke Bapak, biar Bapak menerima Engkau sebagai juru selamat. Tidak, saudara. Tetapi saya berdoa, saya mengangkat kedua tangan saya, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah apa yang Kau inginkan.
jadilah seturut mana baiknya kamu Tuhan kepada Bapak. Nah, berjalan waktu saya melayani 2015, saya memberi diri untuk dibaptis. Saya minta Tuhan, saya ingin baptis, saya ingin lebih dekat lagi untuk menerima Yesus. Nah, saya dibaptis 2005, saya melayani Tuhan, saya setia terus melayani Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, selama 35 tahun kami bergumul, kami sabar, kami setia menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan bilang itu sabar. Tasya, kamu harus sabar, Mama kamu harus sabar. Akhirnya puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat berterima kasih. Hamba-hamba Tuhan juga yang bantu doa saya, sekarang ada di Lampung, ada di mana. Tahun 2019 itu Bapak saya telepon saya. Bapak saya telepon, Tasya, Bapak mau masuk, mau gereja. Di hati saya kaget. Mau gereja, ndak salah kata saya, ndak salah. Iya, nah ada yang tetangga saya, istri dari om saya itu dia Muslim. Dari Muslim, dia ikut suaminya masuk Kristen. Tetapi dia belum mengetahui, dia belum gak ada mentor, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada mentor. Jadi dia datang ke saya, dia bilang, Tasya, saya pengen dibaptis, bagaimana ini? Nah, dari saya itu saya inin ke dia. Nah, yang tante ini yang Muslim mengikut Kristen, itulah dia ngomong kepada Bapak juga, Pak, saya ini Muslim, pasti Bapak akan melihat bagaimana perbedaan saya Kristen, perbedaan Muslim dulunya yang dulu sama sekarang itu beda. Oh gitu ya, iya. Akhirnya sudah dia katakan, Tasya, Bapak pengen dibaptis. Terus kata saya begini, puji Tuhan, Pak, kalau Bapak itu mau dibaptis dengan paksaan orang lain, mendingan jangan. Saya mau itu Bapak menerima Yesus itu memang benar-benar itu dari hati Bapak. Bukan karena orang lain, bukan karena paksaan, tapi saya mau itu Bapak itu menerima Tuhan Yesus itu dari perjumpaan Bapak dengan Tuhan Yesus. Kata dia, iya, tidak ada paksaan sama siapapun, Bapak sendiri yang ingin mau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saya di situ, saudara dikasih Tuhan, saya nangis, tapi saya tahan, puji Tuhan, ya oke. Tapi saya tidak tahu kalau bapaknya itu mau baptisnya itu hari Minggu, besoknya hari Minggu. Pas tutup telepon, saya cuma angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Doa saya selama sama Mama, selama 35 tahun saya berdoa, bergumul sama Mama juga. Mama ya mungkin kalau misalkan Mama 2015 udah dipanggil Tuhan ya saudara, udah meninggal. Saya bilang, Ma, doa kita tidak sia-sia. Doa kita selama ini Tuhan mengabulkan saat sekarang. Saya juga sedih karena apa saudara, kerinduan Mama itu, Mama pengen ibadah bersama-sama Bapak. Tetapi ya Tuhan berkata lain, Mama dipanggil Tuhan 2015. Jadi saya berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mengubahkan batu sekeras apapun juga itu. Kalau kita tahu ya, kalau orang-orang Bone, orang-orang Bugis itu keras, Engkau merubah Bapak saya menerima Yesus. Akhirnya di live streaming, di live ada yang tag saya, tag di FB ini, adik saya WA, Kak, Bapak ini ya mau dibaptis ya. Kemarin Bapak telepon katanya dia mau baptis, tapi nggak tahu deh.
ini dia tadi pagi-pagi udah ke gereja katanya, ke gereja. Di live streaming lah, saya ikut live di situ. Saya cuman satu yang saya mau ungkapan syukur aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan 35 tahun kami bersabar, kami menunggu bagaimana 2019 itu Tuhan menyentuh hati bapak saya, dan bapak saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus dan dibaptis, saudara. Dan tidak sampai di situ ya, saya juga di hati saya begini, aduh Tuhan, keluarga bapak saya bagaimana ya? Tuhan tolong, Tuhan, kata saya, Tuhan tolong. Pasti akan kejadian seperti itu. Selang seminggu dia dibaptis, dia telepon kepada saya, dia mengatakan waktu dia pergi ke laut, ketemulah orang di laut, itu katanya Aba, dipanggilkan Aba, Mbak ditunggu, ada acara di kampung di adeknya gitu. Pas bapaknya pergi ke situ, itu udah semua itu, udah semua, bawa turun aja, itu kan ya Tuhan. Itu semua keluarga udah ada di situ, Bapak Ibu. Keluarga bapak saya udah kumpulkan haji, udah kumpulkan ustadz, udah semua di situ, udah duduk di situ. Duduk di situ, akhirnya di situ dia bapak saya diserang. Kamu ini begini begitu, masa ini kamu itu, saya tidak mau angkat kamu sebagai anggap kamu sebagai kakak saya. Kamu dikeluarkan dari keluarga saya, keluarga kami. Kami sudah tidak pandang kamu lagi. Bapak saya cuma diam, Put. Bapak saya cuma diam. Dia bilang begini, saya udah mengambil keputusan dan itulah yang terjadi, kata dia. Saya udah mengambil keputusan dan itulah yang terjadi. Terus kalian mau apa? Oh, kami sudah tidak mau anggap kamu itu sebagai keluarga kami. Akhirnya ya udah, sudah seperti ini, kalian mau apa? Akhirnya akhirnya bapak saya pulang ke rumah dan dia telepon ke saya. Terus saya katakan, Pak, memang seperti itu akan terjadi. Bapak sudah tidak usah mendengar apa kata mereka. Tidak apa-apa, mereka membuang Bapak, tetapi banyak keluarga yang akan sebentar, mengangkat Bapak. Tasya, sebentar, kita selesaikan dulu supaya anak-anak di samping bisa nyaman dulu, supaya disambung. Ini seru banget kesaksiannya. Ya, kita istirahat dulu sebentar ya. Udah dimatiin dulu ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak usah dimatiin, tetap aja, tapi coba di apa yang. Iya, saya mau ngomong ke mereka ya. Iya, si kecil. Ya, Bu Yani, luar biasa kesaksiannya. Iya, kesaksian yang sangat luar biasa, Pak Marbun. Saya juga mendengarkan sangat terharu. Ya, begitulah kalau kita mengikut Tuhan Yesus itu, memang kita harus meninggalkan semua yang menjadi milik kita, apa yang bahkan keluarga, saudara, orang tua, ya sudah itulah yang harus kita tinggalkan untuk memilih Tuhan Yesus. Put, tolong. Iya, kita tunggu dulu supaya ini tadi saya dengar itu ayahanda waktu dipanggil menjadi Kristen tuh, aduh luar biasa ya penolakannya ya Bu ya. Iya, benar. Seperti jadi Ibu Tasya ini hal yang sama dulu yang saya alami. Bagaimana penolakan dari keluarga, kebencian itu ada karena mereka menganggap bahwa kita ini sebenarnya tidak layak gitu untuk menjadi bagian dari betul, mereka. Pak. Gimana? Jadi sudah siap lanjut? Iya, Pak. Iya. Lanjut ya Bu ya, luar biasa nih. Iya. Kita mundur ke belakang dulu ya Bu, biar nanti Ibu yang kesaksian di depannya. Waktu. Ya, lanjut silakan. Oh iya. Jadi bapak saya jadi sudah tidak anggap sebagai
keluarganya. Di ini apa segala macam penolakan terjadilah gitu, sampai di FB waktu Bapak ini, saya di FB karena takut ini ke bapak saya hapus pertemanan keluarga dari ponak sepupu saya, yang keluarga dari bapak ya. Ini gitu, karena dia sendiri di sana untuk menghadapi mereka, jadi dia hanya diem, akhirnya dia pulang ke rumah, dia telepon ke saya, terus kayak saya kasih kekuatan Tuhan. Saya jauh, bapak saya di Manado, terus saya di Jakarta. Tuhan, bagaimana adik saya adik saya laki-laki, jadi untuk takutnya nanti kalau dia maju untuk membela bapak, takutnya perang gitu ya. Akhirnya saya bilang, udah nggak usah kamu nggak usah komen apapun kayak itu, nanti kita itu ke bapak aja, kita diem aja. Saya bilang ke bapak, Pak udah nggak apa-apa, bapak satu keputusan yang luar biasa yang bapak ambil itu. Tidak usah melihat mereka mau buang bapak, mereka mau ini bapak, tidak menganggap bapak sebagai kakak mereka. Selama ini kan mereka juga tidak pernah datang ke bapak, tetapi mereka membuang bapak. Tapi suatu saatnya nanti pasti mereka akan menganggap bapak lagi, mereka akan menerima bapak lagi. Bapak fokus aja untuk menerima Yesus, setia sama Tuhan, beribadah sama Tuhan. Saya katakan seperti itu. Jadi setiap saya telepon, Pak ibadah ya, harus mendekatkan diri sama Tuhan, biar walaupun mama sudah tidak ada sama-sama kita bapak itu memang mama juga sukacita, saya di sorga, kita akan bertemu sama mama. Kita tidak jalan yang lain, bapak ke kanan, bapak ke kiri, kita ke kanan, tetapi sekarang ini kita sudah sama-sama menuju jalan yang lurus, kata saya. Dan suatu saatnya nanti ketika kita pulang ke rumah bapak, kita udah akan bertemu dengan mama di sorga, kata saya ini. Dan waktu saya itu, saudara-saudara, waktu bapak saya belum menerima Yesus itu, kita sebagai ini, kata dia ini sangat bersalah, katanya. Dosa anak-anaknya itu saya yang tanggung, katanya, karena sudah murtad dan murtadin ya. Itu dosa semua ke dia. Terus kata saya begini, Pak, dosa itu kita masing, dosa saya yaitu dosa saya, dosa bapak itu dosa bapak. Tetapi ada satu pribadi yang sudah menebus dosa kita yaitu siapa? Yesus Kristus. Kata begitu. Jadi bukan bapak bilang dosa saya ini bapak yang tanggung. Bagaimana nanti bapak meninggal di alam kubur? Tidak, Pak. Kalau kita udah menerima Yesus, kita akan selamat, kata saya. Enggak ada untuk bagaimana di liang kubur lah, bagaimana enggak. Kata saya begitu kepada bapak. Jadi dosa Tasya, ya Tasya yang tanggung. Dosa bapak bapak udah tanggung. Tetapi pribadi Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Gitu, saudara yang kasih Tuhan. Dan 2019 kemarin bapak mengambil keputusan yang luar biasa, dan penolakan terjadi kepada bapak saya, dan saya sama senang, hati saya udah lega, tapi masih dalam bergumul juga ya saudara-saudara, karena bapak di Manado saya rindu sekali untuk mau mementori, mau membawa bapak lagi lebih dalam lagi untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi Yesus kepada bapak. Tetapi saya cuman berdoa, Tuhan tolong Roh Kudus ada bersama-sama dengan bapak, supaya bapak itu tidak salah, maksudnya dia sudah menerima Yesus, tetapi karena tidak ada mentor atau tidak ada orang untuk mau mengarahkan dia, bagaimana takutnya dia banyak keluarga, takutnya dia diajak lagi sama keluarga begini dan berbalik. Itu yang jadi masih dalam pergumulan juga saya ya, untuk berdoa kepada Bapak. Dan satu kerinduan saya
saya pengen mengajak Bapak untuk datang ke Jakarta, tinggal bersama saya, supaya saya pengen bimbing dia terus, saya pengen bimbing dia lebih dekat lagi sama Tuhan. Akhirnya itulah kesaksian kami yang luar biasa, Bapak Ibu, bagaimana kerinduan hati saya, kerinduan hati mama saya untuk menyelamatkan saya, adik saya, dan bapak saya menerima Yesus Kristus. Pengorbanan kami, kesabaran kami membuahkan hasil yang luar biasa. Kami berdoa dan 30 tahun, 35 tahun kami menanti Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dan lewat kesaksian saya pada malam hari ini bisa menguatkan kita semua, yang mana kita harus tetap setia, kita harus tetap berpegang terus sama Tuhannya. Banyak masalah, banyak pergumulan apapun yang kita alami saat ini, kita tetap setia sama Tuhan. Jangan kita kalah dengan orang-orang murtadin ya. Jangan kita kalah, karena jangankan dari kata bilang kita dari lahir atau dari dalam kandungan itu sudah Kristen. Tetapi jangan sampai kita mau kalah dengan kita, dengan orang-orang murtadin, orang-orang yang dari seberang menerima Yesus. Jangan kita kalah, tapi kita harus menunjukkan kasih, menunjukkan bahwa kita memberitakan Injil, atau kita menceritakan tentang Yesus Kristus kepada umat-umat, teman-teman, tetangga-tetangga kita. Akhirnya cuman kita menyaksikan, kita bercerita, tetapi kita tidak melakukan, tetapi kita kalah dengan mereka ini, atau kalah dengan saya yang orang murtadin, orang yang dari ini menerima Yesus. Tapi tetap kita setia, dan biarlah ya Bu Yani ya, Pak Kasdim-nya, kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang sedang melihat atau sedang menyaksikan kesaksian saya. Dan tentunya Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat luar biasa. Sangat baik dan sangat luar biasa bagi kami keluarga. Dan saat ini saya juga, ya puji Tuhan, satu doa juga mama saya dan satu kerinduan saya mendapatkan suami saya, seorang pendeta juga, puji Tuhan. Dan saya mempunyai anak 4 ya, mempunyai anak 4, 1 cewek, 3 cowok. Dan tadi yang nangis-nangis itu karena dia lihat saya, dia pengen ke saya, dia itu masih 2 tahun. Puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi kesaksian saya, menjadi sukacita saya berbagi buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Bu Yani, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Tasya buat kesaksian yang sangat luar biasa. Secara pribadi saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Ibu Tasya ini. Saya juga dari Muslim Bu, sama dengan Ibu, penolakan yang luar biasa dari pihak keluarga. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, melalui proses hidup yang saya jalani juga, akhirnya pemulihan terjadi di tengah kehidupan saya, walaupun ibu saya saat ini juga belum menerima Yesus. Kesaksian yang luar biasa ya Bu, 30 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Bagaimana Tuhan melawat Bapak Ibu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta ya. Walaupun dikucilkan, walaupun dibenci dengan keluarga, tapi begitu kuat iman percayanya kepada Tuhan Yesus, tetap memilih Tuhan Yesus ya. Seperti firman Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Ya, buat sahabat-sahabat kita yang menyaksikan pada malam hari ini, kami membuka
link di live chat. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mau bergabung pada malam hari ini untuk memberkati Ibu Tasya Susanti. Kalau ada pada malam hari ini, saya persilahkan untuk bergabung bersama kami agar kita sama-sama bisa memberkati Ibu Tasya Susanti dengan firman atau meneguhkan beliau. Tuhan Yesus itu sangat baik, Bu, benar. Kalau kita Ya, betul. kalau kita bersama Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil, karena kekuatan kita itu hanya doa. Iya. Iya. Saya waktu masih kecil itu saya liatin orang Kristen itu nyanyi-nyanyi gitu ya. Sempat di rumah saya sempat lihat ada tetangga ibadah ya, Bu ya. Saya sempat ngintip gitu liatin kok ada yang menangis. Terus habis menangis itu mereka tertawa, gembira, riang gitu ya. Itu mereka lagi apa kata saya kan. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya begitu. Ini apa gitu. Terus akhirnya waktu saya menerima Yesus, saya ikut Yesus, saya cerita ke mentor-mentor yang ada di situ. Terus katanya, iyalah pasti Tuhan akan tangkap kamu, karena kan kamu pengen cari tahu katanya itu. Kamu pengen cari tahu itu mereka lagi ngapa. Akhirnya Tuhan tangkap kamu kan. Nah sekarang kamu begini, iya luar biasa. Dan sekarang ini saya pelayanannya untuk ada satu tim kita ya, ada tim HMI. Kami itu pelayanannya untuk orang-orang edar juga. Teman saya juga ketua kami itu dia juga mamanya Arab. Jadi keturunan Muslim. Jadi kami itu satu itu turunan Muslim. Jadi kami pergi ke itu teman-teman ini untuk memberitakan Injil. Kami tidak menarik ikut tapi kita memberitakan bagaimana Isa Al-Masih, bagaimana kami dari Muslim bisa menerima Yesus gitu. Jadi kami pengen teman-teman kita, orang-orang kita itu mau menerima Yesus gitu, Bu. Ya, sekarang sudah ada sahabat Rajana Basa yang sudah bergabung pada malam hari ini. Maaf dengan Bapak Ibu siapa yang sudah bergabung, saya tidak kelihatan. Maaf dengan siapa Pak? Halo, selamat malam. Bapak Ibu, selamat malam. Shalom Bu, selamat malam Bu Yani. Shalom malam Bu. Pak. Shalom. Ya, shalom Pak Sangkuni ya. Maaf. Ya Pak Sangkuni. Nah. Ya. Maaf ya Bu, aku nggak open cam. Ya, nggak jadi masalah Pak Sangkuni. Ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, bagi Bu Tasya ya terima kasih ya Bu ya. Ya kita sekiannya saya sangat terberkati. Kenapa saya sangat terberkati? Ya karena memang cuma kalau Ibu Tasya kan dari Muslim ke Kristen, artinya dari gelap jadi terang. Cuma kalau keluarga saya sekarang dari terang ke gelap. Saudara saya banyak bisa dibilang banyak lah yang murtad sekarang ya. Tapi kan ya itu udah jalannya lah. Yang penting kalau sekarang ya usaha saya berdoa seperti kata Ibu Tasya tadi. Ya memang kita harus sungguh-sungguh berdoa karena memang semuanya itu Tuhan, harus Tuhanlah yang menjamah. Kalau bukan Tuhan yang menjamah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita paksa nggak boleh. Harus Tuhan turut bekerja bagi orang itu. Jadi saya juga sekarang ya dalam pergumulan sibuk berdoa supaya saudara-saudara saya yang meninggalkan Tuhan itu, supaya Tuhan Yesus, supaya Tuhan menjamah lagi lah, supaya supaya saudara-saudara saya kembali lagi ke jalan yang terang. Cuma ini kan bisa ntar ini kan di-share ntar ini video ini kan bukan, mana tahu ntar dari lewat video ini ntar orang itu nonton atau gimana kan. Amin. Jadi
terima kasih kepada Bu Tasya ya, kesaksiannya sangat diberkati lah. Itu aja Amin. dulu Bu dari saya. Iya, puji Tuhan. Iya. Amin. Amin, amin. Makasih Ya. Pak. Terima kasih Pak yang sudah bergabung, yang sudah meneguhkan untuk Ibu Tasya pada malam hari ini. Bapak tetap semangat. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan Bapak di tengah-tengah keluarga, percaya saat ini mata Tuhan tertuju kepada Bapak, pada keluarga Bapak pada malam hari ini. Terima kasih Bapak sudah bergabung pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin masih ada sahabat-sahabat Rajana Basa yang masih mau bergabung kepada kami. Kami persilahkan, baik, kalau sudah tidak ada, kami akan tutup acara ini. Jadi sedikit saya akan menjelaskan untuk Ibu Tasya. Ibu Tasya ini adalah, dia pelayanan di salah satu gereja. Beliau sangat diberkati dalam segala pelayanannya, bagaimana beliau penginjilan kemana-mana untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, mungkin ada sahabat-sahabat Rajana Basa ataupun penonton yang menyaksikan pada malam hari ini yang rindu untuk memberkati pelayanan Ibu Tasya. Kami membuka rekening atas nama Ibu Tasya sendiri. Bisa dilihat di deskripsi kami. Di situ ada nomor rekening Ibu Tasya. Mungkin ada sahabat ataupun teman-teman yang menyaksikan pada malam hari ini bisa yang rindu mau memberkati pelayanan Ibu Tasya, kami persilakan dan kami mengucap banyak terima kasih. Dan juga buat sahabat-sahabat Rajana Basa yang rindu untuk bersaksi, yang mau menceritakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kami juga membuka room kesaksian buat teman-teman. Bisa menghubungi kontak WA saya ataupun kontak Bapak Rajana Basa, beliau sebagai admin, bisa menghubungi beliau. Ya, terima kasih Bu Tasya yang sudah begitu memberikan waktu yang luang buat kami, buat para sahabat-sahabat Rajana Basa pada malam hari ini. Ibu tetap semangat, Ibu tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang menjadi kerinduan Ibu bagi keluarga, Bapak, maupun sanak saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan bisa pakai dalam segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tetap semangat ya Bu, percaya Tuhan Yesus selalu menyertai Ibu dalam segala keadaan. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat Rajana Basa yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus begitu baik dan sungguh luar biasa. Sebelum kita mengakhiri acara kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu buat acara kami Tuhan dari awal pertengahan semua berjalan dengan lancar. Dan juga Ibu Tasya, Engkau begitu mengurapi Tuhan melalui kesaksian yang telah dia beritakan kepada kami. Dan kami percaya Bapak, setiap yang menyaksikan program acara ini melalui kehidupan Ibu Tasya, maupun secara live ataupun nanti setelah live, kami percaya Tuhan, mereka dilawat, mereka dijamah, dan banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namamu. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa buat channel kami ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapak, dan biarlah melalui channel kami ini Tuhan, semakin banyak jiwa lagi yang diberkati. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Buat sahabat-sahabat Rajana Basa pada malam hari ini yang menyaksikan, jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan, dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya, agar channel kami ini banyak memberkati setiap jiwa yang belum terjangkau, tapi melalui tangan-tangan saudara yang membagikannya, biarlah biarlah kehidupan mereka diberkati melalui program yang sudah kami tayangkan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di tempat, besok kami akan kembali lagi dengan kesaksian yang sangat luar biasa. Jangan pernah berpindah channel yang lain, karena channel ini hanya untuk setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi melalui program kita ini banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa pada esok hari. Haleluya, selamat malam Ibu Tasya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.
Amin. Makasih Bu Ya, Yani. makasih Bu Tasya. Jangan lupa kontak WA-nya ya Bu, biar kita bisa berbagi sharing. Oke. Ya, Yesus berkati. Iya, siap. Makasih. Tuhan Yesus Ya. berkati.